فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. عندك يا ذكري pembahasan terakhir tentang sifat apa dari sifat-sifat buruk yang harus kita jauhi. Sifat namimah. Apa itu namimah? Taib, ahsanta. Taib, naqlul kalam lil ghair li ajalil ifsad. Ini pengertian mudahnya, yaitu mengutip perkataan seseorang disampaikan kepada orang lain untuk membuat kerusakan. Apa hukumnya seperti ini? Haram. Keharamannya bagaimana? Ringan, sedang, besar? Taib, termasuk dari dosa-dosa besar. Ancamannya apa? Taib, diancam dengan tidak akan masuk ke dalam surga. Nasallallahu al-afiyah. Naam, ahsan. Ijlis, barakallahu fiikum. Indak ya Muhammad Raga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulul jannata namam. Hadisnya apa ini? Hudzaifah bin al-Yaman. Man rawah? Bukhari wa Muslim. Maknanya bagaimana? Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang suka berbuat namimah. Nah, apakah tidak masuk ke dalam surga ini maksudnya semuanya itu berarti kekal di dalam neraka? Tidak. Lalu bagaimana makna la yadkhulul jannah? Nah, kata la yadkhulul jannah di sini punya dua kemungkinan makna. Yang pertama, tidak akan masuk surga secara mutlak. Memang betul-betul tidak akan masuk surga, berarti kekal di dalam neraka. Ini bagi siapa? Bagi yang menghalalkan namimah dari kalangan kaum muslimin. Karena istihlal, menghalalkan atau meyakini halalnya suatu perkara yang haram, ini termasuk pembatal Islam. Baik. Kemudian kemungkinan kedua, nah, tidak akan masuk surga dalam rombongan yang awal-awal masuk surga, atau tidak akan masuk surga secara langsung. Ini bagi siapa? Nah, bagi ahli tauhid yang terjatuh dalam perbuatan namimah dan mati dalam keadaan belum bertobat. Baik, pahami dua hal ini, akhwan, karena berlaku pada setiap dalil yang di situ apa? Ancaman tidak akan masuk ke dalam surga. Baik. Sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala al-muallif wafaqahullahu ta'ala babul hadari minal ghadab.
Bab peringatan dari kemarahan. Karena sifat marah merupakan salah satu sifat yang buruk. Di mana sifat ini akhwani fillah menjadi salah satu poros dari akhlak yang buruk pada seseorang. Makanya dalam hadis kita ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dimintai wasiat, beliau konsentrasi pada satu wasiat, yaitu la taghdab. Kita baca hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna rajulan kita ulangi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini. Dari Abi Hurairah. Siapa nama Abu Hurairah indahnya Iqbal? Abdurrahman ibnu Sakhr. Berapa lama beliau mulazamah Nabi sallallahu alaihi wasallam indahnya Fadil? 15 tahun, 10 tahun, 4 tahun saja. Kita kalau belajar 4 tahun kira-kira dapat apa? Nah, mendapat kebaikan, tapi tidak bisa mengungguli apa yang didapat oleh Abu Hurairah dalam jangka waktu 4 tahun tersebut. 4 tahun akhwan menghasilkan ilmu yang luar biasa. Itulah barokah. Makanya kita ketika belajar jangan mengejar banyaknya, tapi yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemanfaatan dan keberkahannya. Kita tidak memohon, ya Allah berikan aku ilmu yang banyak. Nah, tidak. Tapi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ini yang kita minta. Minta kepadamu ya Allah ilmu yang bermanfaat. Dan sebaliknya minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena ilmu kalau bermanfaat walaupun sedikit, tapi bermanfaat akhwan akan menjadi banyak. Karena bermanfaat, banyaknya bagaimana? Karena terus menerus mengalir pahalanya. Walaupun seorang sudah berada di dalam kuburnya. Tapi sebaliknya seorang punya ilmu yang luas, wawasan yang sangat luas, hafalan yang sangat banyak. Tapi ketika Allah tidak menetapkan itu ilmu yang bermanfaat, malah menjadi apa? Menjadi bumerang. Tahu bumerang? Jadi senjata makan tuan. Baik. Menjadi penghujat pemiliknya kelak di hari kiamat. Makanya Nabi SAW dalam doa-doa beliau memohon perlindungan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan ini sangat penting. Sangat penting. Sangat penting akhwan untuk kita semua betul-betul perhatikan ini. Di zaman yang banyak manusia belajar, orang belajar banyak akhwan. Bahkan belajar itu merupakan perkara yang wajib bagi anak-anak usia masa belajar. Sebagian orang tua kebingungan karena anak di usia belajar dia tidak bisa mengajari, akhirnya dikirim ke sana kemari cari pondok. Nah, tapi dari sekian orang-orang yang belajar, tidak semua mendapatkan yang namanya ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, tidak semua. Kalau ijazah banyak. Nah, mendapat ijazah banyak. Yang dapat pengetahuan banyak. Sekedar pengetahuan, sekedar tahu banyak. Tapi kalau dapat ilmu nafi' itu sangat sedikit.
Maka itu yang kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib, kita kembali ke Abu Hurairah radhiyallahu anhu, 4 tahun mulazamah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesungguhan dan dengan sebab keberkahan doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, terkadang doa dari orang lain untuk kita, apalagi itu adalah orang saleh, itu menjadi sebab kebaikan. Demikian pula doa dari guru-guru kita, doa dari orang tua kita itu penting. Nah, ketika mereka mendoakan kita dengan doa kebaikan. Seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku." Dan wasiat adalah apa? Suatu perkara yang apa? Yang ditekankan dengan sangat kuat untuk ditunaikan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la taghdab, jangan engkau marah. Cuman makna la taghdab, apakah betul-betul yang dimaksud adalah kita tidak boleh marah sama sekali atau bagaimana? Nanti akan kita baca penjelasan para ulama tentangnya. Faraddada miraran, kemudian laki-laki tersebut mengulang-ulang beberapa kali permintaan dia, ausini, beri wasiat kepada saya wahai Rasulullah. Faraddada miraran, dia mengulang-ulang beberapa kali permintaannya dan Nabi tetap menjawab, qala la taghdab. Ini menunjukkan bahwasanya ini bukan wasiat yang remeh. Karena sepertinya laki-laki tersebut ketika meminta wasiat kepada Nabi, kok Nabi cuma mengatakan la taghdab, kayak ini wasiat singkat teman, ya kan? Tapi ketika seorang betul-betul memikirkannya sebagaimana dalam riwayat yang lain, nah, perawi ketika memikirkan hadis ini maka didapati bahwasanya memang pada ghadab tersebut itu mengumpulkan berbagai macam keburukan. Nah, sekarang lalu apa makna la taghdab? La taghdab. Di sini la apa namanya? Indah Muhammad Aceh. Kok lamun nahi? La. Di sini la, bedakan dengan lamun nahi. Di sini la, berarti la apa? La nahiyah. Jangan sampai sama. Baik. La nahiyah. Baik. Bermakna larangan. Taghdab fi'il mudhari' majzumun bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi sukun. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullahu taala, la taghdab yahtamilu amrayn. Larangan Nabi la taghdab itu terkandung padanya dua hal atau memiliki dua kemungkinan makna. Baik. Yang pertama, an yakuna muraduhul amra bil asbab allati tujibu husnal khuluq minal karami was sakha'i wal hilmi wal haya'i wat tawaddu'i wal ihtimali wa kafil adha was safhi wal afwi wa kadhmil ghaidh wat talaqah wal bishr wa nahwi dzalika minal akhlaqil jamilah. Fa inna an-nafsa idza takhallaqat bihadhil akhlaq wa sarat laha 'adatan aujaba laha dzalika daf'al ghadabi inda husuli asbabi. Jadi makna la taghdab, kemungkinan yang pertama akhwan, yaitu maksudnya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk engkau menempuh sebab-sebab yang bisa menjadikan akhlakmu bagus.
berupa sifat kedermawanan, sifat kesabaran, sifat malu, sifat tawadhu, sifat menahan diri dari menyakiti, sifat memaafkan, sifat menahan amarah, sifat apa? Menunjukkan wajah berseri-seri, dan yang lainnya dari akhlak-akhlak yang mulia. Kenapa? Karena jiwa kalau sudah berakhlak dengan akhlak ini, maka secara adatnya mesti akan apa? Menjadikan dia mampu untuk menahan amarahnya ketika ada sebab kemarahan. Ada hal-hal yang menyebabkan dia marah, dia mampu untuk menahan. Berarti ini pemaknaan dengan apa? Dengan mafhum. Ketika dilarang jangan kamu marah, maksud apa? Hendaknya kamu berakhlak dengan akhlak yang mulia sehingga kamu bisa menahan dirimu ketika apa? Muncul sebab-sebab yang bisa menjadikanmu marah. Baik. Kemudian makna yang kedua, dan ini lebih mudah, kawan. Makna yang kedua kata beliau, an yakunal muradu la ta'mal bi muqtadal ghadabi idza hasala lak. Bal jahid nafsaka ala tarki tanfidhihi wal amali bima ya'muru bih. Maksudnya yaitu jangan engkau lampiaskan apa yang menjadi tuntutan kemarahan itu apabila terjadi. Karena makna la taghdab, tidak mungkin kemudian Nabi mengatakan kamu tidak boleh marah. Kalau marah dosa, kira-kira gimana? Tidak bisa, kan? Orang itu kemarahan, mesti ada orang terjatuh dalam kemarahan. Bahkan kalau orang tidak punya marah sama sekali akan musibah. Istrinya diembat orang nggak marah, nah anaknya dizalimi orang nggak marah, agama Allah Subhanahu Wa Taala dihina nggak marah. Nah, ini tidak benar. Makanya makna la taghdab para ulama tidak menafsirkan dengan apa? Kamu tidak boleh marah, tapi apa? Kamu jangan turuti amarah ketika engkau marah. Marah boleh, tapi apa? Jangan dituruti amarahmu sehingga menyelisih syariat Allah. Tapi apa? Hendaknya ketika engkau marah, engkau bisa mengarahkan dirimu tetap pada jalur yang benar. Makanya kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, maknanya itu jangan engkau lakukan apa yang menjadi tuntutan kemarahan apabila terjadi, tapi jihadilah dirimu, yaitu lawan dirimu untuk meninggalkan tuntutan untuk melampiaskan kemarahan ketika marah. Apakah itu dengan memukul, membunuh, mencaci maki dan seterusnya, wal'iyadu billah. Dan ini makna kedua, kawan, makna yang mudah untuk dicerna. Jadi maksud dari la taghdab yaitu berarti mudahnya adalah apa? Jangan engkau apa? Turuti amarahmu ketika engkau marah. Jangan engkau lampiaskan amarahmu ketika engkau marah sehingga menyelisihi apa yang menjadi bimbingan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Makanya di sini kita ketahui ketika seorang marah berarti dia harus melawan, tetap harus bisa berpikir. Seorang suami marah kepada istrinya, pulang-pulang kerja lapar, ternyata di rumah belum ada makanan, marah. Taib, kemudian memukul ataukah membangkang piring, ini tidak benar. Tapi kemudian dia harus menahan amarahnya tersebut. Nah, tidak serta-merta melampiaskan amarahnya. Dia harus menekannya agar tidak menyakiti, agar tidak berbuat kezaliman. Karena mungkin di sana ada uzur yang menjadikan belum tersedianya makanan. Baik. Dan dikatakan oleh Ibnu Tin rahimahullah taala sebagaimana dikutip oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari,
Jama'a sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi la taqdam khairad dunya wal akhirah. Ini pentingnya wasiat Nabi yang ringkas tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan pada perkataan beliau la taqdam kebaikan dunia dan akhirat. Kenapa? Li'annal ghadab ya'ulu ila taqatu'i wa man'ir rifqi. Karena kemarahan itu akan mengantarkan kepada pemutusan hubungan rahim atau pemutusan hubungan secara umum, hubungan persahabatan, bahkan hubungan keluarga, ikatan pernikahan bisa terputus gara-gara apa? Marah. Betapa banyak akhwan pertanyaan tolakul ghadban, tolaknya orang yang sedang marah. Bagaimana hukumnya? Karena memang mayoritas perceraian itu ya terjadi dalam kondisi apa? Marah. Dalam kondisi marah. Akhirnya muncul ketika marah, tiba-tiba anti talik, kamu saya ceraikan. Nah, makanya tidak semua tolak yang muncul dari seorang yang marah kemudian apa dihukumi tidak jatuh. Karena mayoritas tolak ya terjadi dengan sebab marah. Tidak ada kemudian baik-baik, kemudian senyum-senyum, kita cerai saja, mesti ada masalah. Nah, ada kemarahan padanya. Makanya kemarahan yang betul-betul dihukumi tidak jatuh tolaknya adalah kemarahan sampai tingkatan apa? Junun. Kemarahan kayak orang gila, tidak tahu lagi apa yang diperbuat. Jadi akalnya sudah apa? Sudah kondisi saat itu tercabut kayak orang gila, maka tidak tahu apa yang meluncur dari lisannya. Kalau dia sudah tidak sadar apa yang dia katakan, maka ini berarti tidak jatuh tolaknya. Tapi kalau masih sadar, saya mengatakan aku menceraikanmu, sadar, maka ini jatuh tolaknya. Dan biasanya setelah itu baru menyesal, ternyata sudah tolak 3 misalnya, musibah. Li'annal ghadab ya'ulu ila taqatu. Demikian pula pemutusan hubungan rahim antara saudara dengan saudaranya, bahkan anak dengan orang tua. Juga taqatu dalam persahabatan, dalam pertemanan, betapa banyak, dan ini lebih rentan. Pertemanan, persahabatan yang tadinya bagus, persaudaraan yang tadinya bagus, ukhuwah yang tadinya bagus, gara-gara kemarahan atau satu kalimat yang muncul karena marah, akhirnya setelah itu sulit untuk direkatkan kembali. Maka hati-hati akhwan. Karena apa? Karena sesuatu kalau sudah retak itu untuk menyambungnya kembali tidak akan bisa seperti awal, mesti ada bekas-bekas. Nah, mesti ada bekas-bekas. Maka lebih bagus, lebih baik untuk seseorang apa ketika marah tahan diri terlebih dahulu untuk bersabar daripada dia lampiaskan amarahnya dengan mengungkapkan kalimat-kalimat yang setelah itu dia sendiri akan apa menyesal. Kenapa aku tadi ngomong seperti itu, akhirnya hubungannya rusak. Wa man'ir rifqi, dan ini juga akibat ghadab. Tadi apa? Ghadab ya'ulu ila taqatu. Kemarahan akan berakibat pemutusan hubungan. Juga apa? Wa man'ir rifqi, menghalangi seorang dari sifat kelembutan, padahal kita telah ketahui sifat lembut ini tidak ada pada setiap hal kecuali akan apa? Menghiasinya. Dalilnya apa? Indahnya Mujahid. Nah, nggak konsentrasi. Untung kita membahas la taqdab, sehingga saya harus menahan amarah. Baik. Apa Iqbal? Nah, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Hadithu man wa man akhrajah indaka Ali Aisyah radhiyallahu anha, rawahu Bukhari wa Muslim. Baik, atau Muslim saja?
Ha? Rawahu Muslim. Baik. Segala sesuatu yang menghalang seseorang dari rifq ini berarti perkara yang buruk. Kenapa? Karena kalau rifq ada mesti bagus, tapi ketika rifq terhalangi akan menjadikan apa? Buruk. Baik. Kemudian kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa rubbama ala ila an yu'dhiyal maghduba alaih. Dan kemungkinan bisa akan berakibat untuk menyakiti orang yang dimarahi. Dan biasa orang ketika marah akan menyakiti, akan melampiaskan emosi kalau dia tidak menahan diri, apakah memukul atau yang lain. Baik, fayantaqisu dzalika minad-din, sehingga hal tersebut mengurangi keagamaan kita. Agamanya menjadi berkurang, keimanan menjadi berkurang. Waliyadzubillah. Dunia bisa rusak karena kemarahan, demikian pula akhiratnya. Dan siapa saja yang mampu untuk menahan amarahnya ketika marah sehingga tidak melampiaskan dengan pelampiasan yang menyelisih syariat, maka dialah orang-orang yang betul-betul kuat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, laisa syadidu bisur'ah, innama syadid alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang betul-betul kuat bukan orang-orang yang kuat bantingannya, akan tapi orang yang mampu untuk menahan amarah ketika dia marah. Baik. Makanya datang athar akhwan dari Abi Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min ghadabillah idza ghadib. Kondisi seorang yang paling dekat dengan kemurkaan Allah yaitu tatkala dia marah. Tatkala kita marah itu kondisi dekat dengan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak bisa menahan amarah, mengarahkan amarah ini pada hal yang diperbolehkan dalam syariat, maka seorang bisa mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hati-hati ya kawan. Makanya datang bimbingan bagus dinisbahkan kepada Umar bin Abdul Aziz kepada para amirnya. Dan Umar bin Abdul Aziz diketahui beliau seorang yang apa? Yang arif, yang bijak dalam kekhalifahan. Nah, dan pada masa itu subhanallah, di masa Umar bin Abdul Aziz, kaum muslimin di atas kebaikan, ibadah, keadilan. Ketika beliau menasihati kepada para pegawainya, dan ini sepantasnya dicontoh oleh setiap penguasa-penguasa negeri untuk memberikan nasihat kepada bawahan-bawahannya. Alla tu'aqiba 'inda ghadabik, alla tu'aqiba 'inda ghadabik, wa idza ghadibta 'ala rajulin fahbishu, fa idza sakana ghadabuk fa akhrijhu fa aqibhu 'ala qadri dhanbih. Terlepas apakah riwayat ini sahih atau tidak, tapi kalimat ini kalimat hikmah yang sangat bagus. Kata beliau, jangan kamu menghukum ketika engkau marah. Ketika dalam kondisi engkau kemarahan memuncak, jangan menghukum. Makanya qadhi kalau dalam kondisi marah tidak boleh menetapkan keputusan. Hakim kok menetapkan keputusan dalam kondisi marah, ini tidak akan tercapai hukum yang bagus. Maka jika engkau marah kepada seseorang, fahbishu, maka tahan dulu. Tahan dulu. Tahan dia.
Fa idza sakana ghadabuk fa akhrijhu fa aqibhu ala qadri dhanbi. Kemudian apabila kemarahanmu sudah tenang, maka keluarkan dia, kemudian hukum sesuai dengan kadar kesalahan, kadar dosanya. Ini pada penguasa. Ketika marah, tahan dulu, mungkin dipenjara dulu sebelum ditetapkan keputusan. Ini kepada para umara dulu. Karena kalau menetapkan keputusan hukuman dicambuk sekian atau dihukum mati ketika marah, mungkin akan melebihi kadar. Tapi apa? Fahbishu, tahan dia dulu, ditahan. Nah, kalau sudah apa? Tenang kemarahannya, keluarkan, kemudian hukum sesuai kadar, maka akan tercapai kebijaksanaan. Entah kadang dia akan memaafkan, akan menetapkan hukum yang lebih tepat. Baik. Kemudian tadi telah kita sebutkan bahwasanya kemarahan itu tidak semuanya dilarang. Makanya kata la taghdab tadi telah kita ketahui maknanya, bukan maksudnya tidak boleh marah. Tapi apa tadi makna la taghdab? Indah ya Qadir. Jangan engkau turuti kemarahanmu ketika marah, atau jangan engkau lampiaskan amarahmu ketika marah. Ini maksud la taghdab. Kenapa? Karena memang kemarahan itu sendiri ada dua macam. Kemarahan yang sifatnya dicela dan kemarahan yang sifatnya dipuji. Kemarahan yang dicela ini pada asalnya yaitu kemarahan demi diri sendiri. Nah, demi kemarahan karena apa? Pribadi. Kemarahan karena pribadi atau karena golongan atau karena fanatisme. Dan kemarahan yang seperti ini hukumnya dicela, dan pelakunya ini tidak akan dikenakan hukum sampai apa? Sampai mengeluarkan apa yang dia marah tersebut dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Kalau kita marah, jengkel, marah sama orang jengkel hatinya, tapi masih ditahan, dipendam, ini belum dihukumi dosa. Tapi ketika sudah muncul perkataan caci makian, nah ini sudah ada hukumnya. Ketika muncul perbuatan menyakiti, memukul, ini terkena dosa. Adapun yang kedua, ghadab al-mahmud, yaitu ketika kemarahan tersebut lillah. Kalau tadi linnafs, kemarahan untuk diri sendiri. Yang kedua, kemarahan yang dipuji adalah ketika kemarahan itu lillah, kemarahan karena Allah. Kapan itu? Ketika keharaman-keharaman Allah dilanggar. Marah terhadap musuh-musuh Allah karena mereka orang-orang yang kufur, orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib marah terhadap orang-orang kafir. Demikian pula seperti yang kita dapati pada hari-hari ini, banyak persiapan untuk peringatan kekufuran, peringatan Natal. Kita wajib marah. Wajib marah. Marah karena apa? Itu adalah perkara yang sangat besar kemungkarannya. Cuman pelampiasannya tidak boleh sembarangan. Kemudian kita datang ke acara mereka marah-marah, tidak benar. Tapi dalam kalbu kita wajib untuk membenci, marah terhadap hal tersebut. Kenapa? Karena mereka telah menisbahkan kepada Allah
bahwasanya Allah memiliki anak. Ini kedustaan yang sangat besar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya diriwayatkan dari Imam Ahmad sampai beliau dulu kalau bertemu dengan seorang Nasrani maka beliau memejamkan matanya. Nah, ketika beliau bertemu dengan orang Nasrani, beliau pejamkan matanya. Maka ketika ditanya kenapa wahai Imam, diriwayatkan dalam Tabaqat Hanabilah. Nah, la aqdiru anzuru ila man iftara 'ala Allah wa kadhiba 'alai. La aqdiru anzuru ila man iftara 'ala Allah wa kadzaba 'alai. Aku tidak mampu untuk melihat orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak mereka mengatakan Allah memiliki anak? Baik. Ini mereka-mereka yang betul-betul paham betapa fatalnya kemungkaran penetapan bahwasanya Allah memiliki anak yang akan dirayakan di 25 Desember nanti. Merayakan kelahiran anak Allah wal-iyadzubillah. Baik, ini kemarahan yang dipuji. Ketika marahnya muncul karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik. Adapun secara umum ketika seorang marah karena dirinya, maka tadi wajib untuk seorang menahannya sebagaimana wasiat dari Nabi la taghdab. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq lima yuhibbu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin.